Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 10 episode 24 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut di tengah kegelapan dunia yang penuh dengan kekuatan mistik. Sebuah pusaran hitam menggelora di udara, menggeliat seolah-olah ada sesuatu yang besar dan kuat tengah dipulihkan. Di tengah pusaran itu, sebuah sosok misterius tampak samar-samar. Garis cahaya hitam berputar-putar di dalam tubuhnya, seolah sedang melakukan proses perbaikan yang sangat rumit. Lindong duduk diam tidak jauh dari pusaran tersebut. Matanya sekali melirik ke pusaran, penuh dengan keinginan yang tersirat. Sudah 8 hari sejak mayat pelahap langit, sebuah entitas yang sangat kuat dan berbahaya, terjebak dalam pusaran itu. Mayat yang sebelumnya rusak parah kini perlahan dibangkitkan kembali oleh rubah roh 9 ekor yang bijaksana, menggunakan kekuatan simbol leluhur untuk memperbaiki dan memperkuat tubuhnya. Meskipun perbaikan ini belum sempurna, kekuatan yang terkandung dalam tubuh mayat pelahap langit semakin terasa besar dan mengancam. Di tengah proses restorasi tersebut, rubah roh 9 ekor yang tampak semakin pudar keberadaannya dengan lembut berbicara kepada Lindong. Lalu dengan penuh perhatian, Lindong mencoba bertanya, "Leluhur, apakah kamu baik-baik saja?" Namun rubah roh 9 ekor hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Saya hanya tubuh spiritual yang sementara. Pada akhirnya saya akan menghilang. Saya hanya ingin membantu kamu sebelum itu terjadi, sebagai bentuk terima kasih atas kebaikanmu terhadap suku 9 ekor saya." Mata rubah itu tiba-tiba tertuju pada pusaran dengan penuh konsentrasi sambil bergumam, "Proses ini hampir selesai." Segera setelah itu, kekuatan yang sangat besar mulai meledak dari dalam pusaran hitam tersebut. Cahaya hitam menyembur keluar dan kemudian berubah menjadi simbol kuno yang terukir di atas tubuh mayat pelahap langit. Meskipun masih tampak lemah, tubuh mayat itu kini mengandung kekuatan yang sangat luar biasa, jauh melebihi yang sebelumnya. Sedikit kecewa dengan ranah pemulihan ini, rubah roh 9 ekor berkata, "Saat ini, mayat pelahap langit memiliki kekuatan yang setara dengan ahli ranah kematian mendalam. Bahkan dengan sifat pelahapnya, ia bisa menahan serangan dari ahli ranah samsara. Tentu saja, meskipun ia lebih kuat, ia tidak cukup untuk mengalahkan ahli ranah samsara dalam pertarungan langsung. Namun, itu sudah cukup untuk menghadapimu dengan lebih aman." Lindong hanya tersenyum mendengar penjelasan itu. Kekuatan mayat pelahap langit tidak hanya berguna sebagai pelindung, tetapi juga sebagai senjata ampuh yang bisa dia andalkan dalam perjalanannya yang akan datang, terutama saat menghadapi ancaman yang lebih besar di daerah iblis. Dengan langkah ringan, Lindong berdiri dan menyimpan mayat pelahap langit ke dalam ruang penyimpanannya. Simbol kuno pelahap juga ikut masuk ke dalam tubuhnya, memberikan kekuatan tambahan yang bisa dia manfaatkan kapan saja. Ia mengalihkan pandangannya ke kolam tulang besar di atas altar, di mana Shin King tengah berada. Sudah 8 hari ia tak bisa melakukan apa-apa selain menunggu. Namun perasaan khawatirnya berangsur-angsur menghilang, karena ia merasa ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam kolam itu. Sebuah harapan yang tak terlihat. Dengan hati-hati, Lindong bertanya, "Leluhur, berapa lama Shin King akan menerima warisan ini?" Rubah roh 9 ekor dengan nada datar menjawab, "Beberapa tahun." Lindong mengangguk pelan. Waktu yang tidak pasti ini akan menguji kesabarannya. Namun, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu. Ketika waktunya tiba, segalanya akan berubah. Setelah semuanya siap, Lindong bersiap untuk pergi. Ia berterima kasih kepada rubah roh 9 ekor yang dengan senang hati memberikan bantuan untuk menghidupkan kembali suku 9 ekor. Untuk memberi rasa hormat kepada rubah itu, Lindong berkata, "Setelah saya pergi, saya akan memberitahu suku 9 ekor untuk melaksanakan apa yang telah Anda perintahkan." Setelah berpamitan, Lindong meninggalkan alun-alun tempat mereka berada, melangkah masuk ke dalam pusaran spasial dan menghilang begitu saja. Rubah roh 9 ekor menghela nafas perlahan, mengamati perginya Lindong dengan pandangan penuh harap sambil bergumam, "Semoga kamu mendapatkan warisan itu, walaupun itu tidak akan menjadi tugas yang mudah." Sementara itu, di desa 9 ekor, anggota suku telah menunggu dengan cemas selama 8 hari terakhir. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam balai jiwa leluhur dan suasana semakin mencekam. Namun, ketika riak aneh mulai muncul di pintu merah darah di altar, sebuah harapan baru muncul. Semua orang segera mendongak dan dalam sekejap, sosok muda yang mereka tunggu-tunggu, Lindong, muncul dari balik pintu tersebut.
Raut wajah mereka penuh dengan antisipasi dan harapan yang tak bisa disembunyikan. Lindong melihat sekelilingnya. Matanya bertemu dengan mata Bibi Sin yang sudah menunggu dengan cemas sambil berseru dengan suaranya yang menggema. Selamat, ada harapan bagi suku 9 ekor untuk bangkit kembali. Suasana tegang yang sudah berlangsung selama berhari-hari akhirnya pecah. Namun tak ada sorakan riuh yang terdengar. Sebaliknya, anggota suku 9 ekor menahan air mata mereka, merasakan kebahagiaan yang mendalam. Beberapa dari mereka akhirnya tidak dapat menahan tangis dan menangis dengan haru. Bibi Sin yang telah mendengar kabar baik itu berjalan mendekat dengan langkah yang penuh keyakinan. Dengan penuh rasa terima kasih, Bibi Sin mengatakan, "Tuan Lindong, Anda adalah dermawan dari suku 9 ekor. Jika suku kami dapat bangkit kembali, kami akan selalu mengingat kebaikan besar Anda." Bibi Sin pun berlutut di hadapan Lindong, diikuti oleh seluruh anggota suku 9 ekor yang juga berlutut sebagai tanda terima kasih yang tulus. Lindong hanya tersenyum, meski dalam hatinya ia tahu bahwa perjalanan suku 9 ekor baru saja dimulai. Lindong kemudian berkata, "Sekarang saatnya suku 9 ekor berubah. Aktifkan formasi yang telah disiapkan." Bibi Sin pun mengangguk, dan dengan langkah tegas ia memimpin suku 9 ekor untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dalam waktu seminggu, formasi besar yang disebut formasi penyembunyian langit 9 ekor berhasil disiapkan. Formasi ini akan menyembunyikan seluruh gunung tempat suku 9 ekor tinggal dari pandangan dunia luar, melindungi mereka dari bahaya yang datang. Lalu Lindong berbisik mengatakan, "Semuanya akan berubah. Kejayaan suku 9 ekor akan kembali." Dengan kata-kata itu, ia berbalik dan melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Saat Lindong meninggalkan desa, seluruh anggota suku 9 ekor berdiri dengan rasa terima kasih dan hormat yang mendalam. Mereka tahu mereka tidak akan pernah melupakan jasa besar yang telah diberikan Lindong kepada mereka. Lindong berdiri di luar desa 9 ekor, matanya terfokus pada kejauhan yang dihantam semburan hitam yang melonjak ke langit. Tanah bergetar dengan hebat, seolah-olah suatu kekuatan besar yang mengerikan sedang menggetarkan seluruh wilayah. Aura ketakutan yang meluap mengiringi kebangkitan energi yang luar biasa. Rasanya seperti ada makhluk purba yang ganas, siap untuk melampiaskan kekuatan yang tak terbendung. Aliran hitam itu dengan cepat mendekat ke Lindong, menghentikan pergerakannya sejenak. Sebuah menara logam muncul dari dalam aliran itu, mendarat dengan berat di depan Lindong, menyebabkan tanah yang keras bergetar hebat. Dari sana, seorang sosok besar melesat keluar, yakni Xiaoyan, dengan senyum lebar yang tampak di wajah kasar harimaunya. Dengan suaranya yang penuh semangat, ia memanggil Lindong. Lindong tersenyum dengan ringan, tidak mengatakan banyak dan langsung mengajak Xiaoyan untuk pergi. Xiaoyan pun mengangguk dan melirik ke belakang, ke desa 9 ekor yang mereka tinggalkan. Namun, saat matanya menyapu area itu, dia mendapati bahwa ruang di desa mulai terdistorsi. Dalam sekejap, seluruh gunung dan desa itu menghilang dengan cara yang aneh, meninggalkan hanya keheningan. Xiaoyan terkejut. Indranya bekerja keras untuk mendeteksi apapun yang tersisa, namun tidak ada energi yang bisa dirasakan. Desa itu benar-benar hilang, seolah-olah menguap dari dunia ini. Lindong melangkah maju, matanya memandang langit dan dia tertawa perlahan sambil berbicara, "Ayo pergi, desa 9 ekor akan menghilang untuk sementara waktu. Tapi saat mereka muncul kembali, seluruh wilayah iblis akan terguncang." Xiaoyan berpikir sejenak, kemudian melangkah mengikuti Lindong. Mereka melaju menuju arah yang lebih jauh, menuju tempat yang jauh lebih besar, tempat yang penuh dengan ketegangan. Pasukan harimau pemakan yang dipenuhi dengan aura ganas dan kejam telah berkumpul. Ketika Xiaoyan berbicara kepada pasukan tersebut, suara rendah dan tegas menggema, "Ini kakakku Lindong. Hidupmu adalah milikku dan hidupku adalah miliknya. Sejak sekarang, hidup kalian juga miliknya." Tidak ada yang mengelak dari perintah itu. Pasukan harimau pemakan yang dulu terjerat dalam kehinaan dan penindasan sekarang telah menjadi pasukan yang ditakuti. Dengan kekuatan yang luar biasa, mereka telah diselamatkan oleh Xiaoyan yang telah memberi mereka kehidupan kedua, kebanggaan baru dalam diri mereka. Lindong hanya menggelengkan kepala dengan sedikit cemas sambil berkata, "Kamu pasti sangat bosan dengan cara seperti ini." Lindong berkomentar meski tak bisa menahan senyum tipis di wajahnya. Setelah itu, dia melompat ke atas seekor binatang hitam besar, sementara Xiaoyan mengikuti dengan senyuman di wajahnya. Saat ini, pasukan harimau pemakan bergerak cepat, seolah-olah angin kencang yang tak bisa dihentikan. Seluruh wilayah menjadi sepi, meninggalkan jejak-jejak pasukan yang telah pergi. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai di Gunung Petir Dalam, tempat yang penuh dengan aura ganas. Dengan matanya yang berbinar penuh tekad, Xiaoyan berkata, "Besok adalah pertemuan gunung, semua persiapan sudah selesai. Kelima prajurit itu siap untuk bertindak bersama kita."
Lindong mengangguk mendengarkan dengan seksama sambil bertanya, "Kamu sudah menunggu setahun untuk ini kan?" Xiaoyan pun mengangguk dengan senyuman licik dan menjawab, "Betul, aku sudah menahan diri terlalu lama. Waktunya untuk membalas dendam." Sambil tersenyum kecil, Lindong merespon, "Ketahananmu luar biasa, tapi ingat, bersabar bukan hal yang buruk." Xiaoyan mengingat bagaimana dulu Lindong bertahan selama bertahun-tahun dalam menghadapi Lin Langtian, dan dia merasa terinspirasi. Mereka telah melalui banyak hal bersama, dari hari-hari ketika mereka adalah makhluk yang lebih lemah hingga saat ini mereka telah membuktikan diri mereka, dan kini mereka siap menghadapi tantangan besar berikutnya. Setelah sejenak diam, Lindong kembali bertanya, "Bagaimana kekuatan Gunung Petir Dalam secara keseluruhan?" Xiaoyan pun mengerutkan kening lalu menjawab lagi, "Secara permukaan, kekuatan utama Gunung Petir Dalam adalah Komandan Iblis Suzong dan 9 jenderal besar mereka. Namun, ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tersembunyi, penjaga bayangan. Penjaga bayangan adalah bawahan yang sangat dipercayai oleh Suzong. Mereka jarang terlihat, bahkan oleh 9 jenderal besar. Mereka bukan sembarang pasukan, dan mereka tidak boleh diremehkan. Penjaga bayangan sangat kuat. Aku pernah melihat salah satu dari mereka mengalahkan seorang ahli kematian mendalam dalam satu serangan. Mereka berada pada ranah yang sangat tinggi. Kemungkinan besar mereka sudah mencapai ranah kematian mendalam yang sempurna." Lindong mengangguk, menyadari bahwa ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Gunung Petir Dalam bukanlah kekuatan yang bisa diremehkan begitu saja. Tetapi dengan Xiaoyan di sisinya, ia merasa mereka memiliki peluang untuk menang. Kemudian dengan penuh percaya diri, Xiaoyan menjawab, "Jangan khawatir, dengan kakak di sisi kami, penjaga bayangan itu tidak akan menjadi masalah. Yang perlu kita waspadai adalah Suzong. Jika dia benar-benar maju ke ranah samsara, kita harus siap menghadapi kesulitan lebih besar." Lindong mengangguk, matanya penuh tekad sambil berkata, "Kita lihat saja besok." Keesokan harinya, mereka sampai di perkemahan yang terletak dekat dengan Gunung Petir Dalam. Pasukan harimau pemakan segera membuat kegemparan di perkemahan. Aura ganas mereka menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi sejenak. Ketegangan semakin terasa ketika Lindong dan Xiaoyan muncul bersama 5 jenderal besar mereka. Mereka bergegas menuju api unggun tempat 5 jenderal besar itu berkumpul. 5 sosok besar berdiri tegak di sekitar api, tampak garang dan berwibawa. Bekas luka bersilangan di tubuh mereka menandakan pertempuran yang telah mereka jalani, dan mata mereka berkilau dengan keinginan untuk bertarung. Xiaoyan menunjuk Lindong dengan bangga sambil berseru, "Ini kakakku, Lindong." Kelima jenderal itu tercengang. Mereka tidak bisa percaya bahwa seorang manusia ranah kematian mendalam bisa memiliki kekuatan yang setara dengan ahli ranah kematian mendalam yang sempurna. Salah satu jenderal dengan ekor hitam panjang yang terjalin di pinggangnya menyeringai dan berkata, "Jenderal Yan, apakah kamu yakin manusia ini bisa menandingi ahli ranah kematian mendalam yang sempurna?" Jenderal lainnya juga bertanya dengan khawatir, "Apakah kita benar-benar harus mempertaruhkan hidup kita untuk ini?" Lindong tersenyum, tidak terganggu oleh keraguan mereka. Ia justru dengan tenang bertanya, "Apa kalian masih ragu?" Setelah itu, tiba-tiba salah satu jenderal dengan berjubah baja bernama Posan ingin mencoba melawan Lindong. Dengan kekuatan teknik pertahanan yang diklaim tak tertembus, ia merasa siap menghadapi serangan apapun. Namun, hanya dengan satu pukulan sederhana, Lindong mengirimnya terbang seperti boneka. Keempat jenderal yang lain menyaksikan adegan itu dengan perasaan ngeri. Pukulan itu tidak hanya menghancurkan armor pelindung Posan, tetapi juga meruntuhkan kesombongan mereka. Mereka sadar Lindong di hadapan mereka bukanlah orang biasa. Ada kekuatan besar yang tersembunyi di balik sikap tenangnya. Salah satu dari mereka, seorang pria kekar dengan tubuh bagian atas telanjang dan julukan Jenderal Singa Logam bernama Centong, mencoba memecah kebekuan dengan berkata, "Ini bukan karena kami meremehkanmu, Saudara Lindong. Hanya saja masalah ini melibatkan nyawa semua orang. Jadi kami harus berhati-hati." Saat ini Lindong hanya menatap mereka dengan mata tenang. Di sampingnya berdiri adiknya Xiaoyan. Dengan suara tajam dan nada penuh ancaman, Xiaoyan berbicara, "Hentikan pikiran licik kalian. Jika kami ingin melakukannya sendiri, aku dan kakakku cukup untuk menyelesaikan segalanya. Segel hantu gelap dalam yang ada pada kalian, kami bisa membiarkannya tetap seperti itu." Wajah para jenderal berubah pucat. Mereka sadar bahwa segel misterius di tubuh mereka adalah kartu pengendali utama. Namun, Lindong segera melangkah maju dan menenangkan situasi dengan berkata, "Xiaoyan memang sedikit kasar, tetapi dia benar. Jangan ragu lagi. Aku hanya ingin tahu apakah ada yang masih meragukanku."
Empat jenderal itu menggelengkan kepala dengan cepat. Mereka kini menyadari bahwa di balik sikap ramah Lindong terdapat tekanan tak terlihat yang jauh lebih menakutkan daripada kemarahan Xiaoyan. Senyumnya seperti pedang tajam yang disembunyikan dalam sarung, namun tetap memancarkan aura mematikan. Di tengah suasana tegang itu, terdengar suara langkah yang berat dari arah reruntuhan. Posan yang sebelumnya terpental jauh muncul kembali dengan wajah pucat dan memar di beberapa tempat. Dengan nada penuh penyesalan, ia menangkupkan tangan di depan dada sebagai tanda hormat. "Saudara Lindong, aku salah. Kekuatanmu memang luar biasa." Lindong tidak menjawab, hanya memberi isyarat kepada Posan dan jenderal lainnya untuk mendekat lalu berkata, "Serahkan tanganmu padaku. Aku akan membantu kalian melepaskan segel hantu gelap dalam di tubuh kalian." Keempat jenderal itu saling berpandangan, sedikit terkejut oleh kesediaan Lindong untuk membantu tanpa syarat. Segel itu adalah semacam kutukan gelap yang telah lama mengendalikan mereka. Mereka telah mencoba berbagai cara untuk menghilangkannya, tetapi tidak pernah berhasil. Kini, seorang pemuda menawarkan bantuan dengan begitu mudah. Centong, jenderal singa logam, adalah yang pertama maju. Dengan ragu, ia mengulurkan tangannya, memperlihatkan segel hitam yang dalam di kulitnya. Lindong meletakkan tangannya di atas segel itu, dan cahaya hitam mulai memancar dari ujung jarinya. Asap putih muncul dari tangan Centong, disertai suara pekikan halus seperti jeritan hantu. Segel itu menggeliat seperti makhluk hidup, mencoba melawan kekuatan Lindong. Setelah beberapa menit yang menegangkan, segel itu berhasil dicabut. Lindong menahan segel berbentuk wajah hantu itu di telapak tangannya sebelum menghancurkannya dengan kekuatan yang tak terlihat. Centong terkejut sekaligus lega melihat tangannya kini bebas dari kutukan gelap itu. Dengan perasaan gembira, Centong berkata, "Saudara Lindong, luar biasa. Aku benar-benar berterima kasih." Setelah Centong, giliran Posan, diikuti oleh 3 jenderal lainnya. Mohou, si kera iblis, Diaoling, si elang emas, dan Jia, si macan tutul. Masing-masing dari mereka mengalami proses yang sama, dan dalam waktu singkat, segel di tubuh mereka semua telah dihancurkan. Para jenderal itu kini merasa bebas untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun berada di bawah ancaman kutukan itu. Namun, suasana kembali serius ketika Diaoling dengan matanya yang tajam bertanya, "Saudara Lindong, tidakkah kamu khawatir kami akan pergi begitu saja setelah ini? Resiko melawan Suzong besok sangat besar." Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam. Xiaoyan menatap mereka dengan tatapan tajam, sementara Lindong hanya tersenyum dan menjawab, "Aku mengerti kekhawatiran kalian. Namun, aku akan berbicara jujur. Bahkan tanpa bantuan kalian, aku dan adikku cukup untuk mengalahkan Suzong. Tapi dengan kalian di sini, semuanya akan lebih mudah." Keempat jenderal itu tertegun. Kata-kata Lindong terdengar arogan, tetapi di bawah tatapan matanya yang tajam, mereka tahu dia tidak berbicara tanpa dasar. Ada sesuatu tentang dirinya, kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, yang membuat mereka tidak bisa meragukannya. Setelah beberapa saat hening, Centong berbicara, "Saudara Lindong, kami akan membantumu. Selama Suzong dikalahkan, kami bersedia mengikutimu dan saudara Yan sebagai pemimpin baru Gunung Petir Dalam." Lindong mengangguk dengan lembut sambil berkata, "Bagus, besok kita akan mengakhiri semuanya." Malam itu berlalu dalam keheningan, dengan hanya suara api unggun yang terdengar. Para jenderal kini menatap Lindong dengan rasa hormat yang tulus. Di dalam hati mereka, mereka tahu bahwa pemuda itu bukan hanya pemimpin biasa. Dia adalah seseorang yang mampu mengubah takdir mereka. Saat langit mulai memudar ke warna abu-abu pagi, Lindong berdiri dan melihat ke kejauhan, di mana bayangan gelap Gunung Petir Dalam menjulang. Di sana, Suzong, pemimpin tirani yang selama ini menguasai tempat itu, sedang menunggu. Dengan suara yang nyaris berbisik, Lindong bergumam pada dirinya sendiri, "Besok segalanya akan berubah. Aku akan bertemu denganmu, Suzong." Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.